Halo, hari ini saya akan mempresentasikan proyek UTS mata kuliah seminar akuntansi. Nama saya Andilau, MPM 1842179. Nomor artikel saya nomor 25. Judul artikel saya adalah Determination of Accounting Manipulation into Financial Statement Using Accrual-Based Investment Ratio. Latar belakang laporan keuangan atau financial statement perusahaan digunakan untuk memberikan informasi tentang keuangan kepada sejumlah kelompok pengguna yang beragam dan memiliki kepentingan masing-masing, seperti pemegang saham, kreditor, tim manajemen, dan pemerintah. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, arus kas, dan informasi laba. Laporan keuangan merupakan data pendukung untuk pengambilan keputusan bisnis untuk membuat sebuah keputusan bisnis. Data laporan keuangan merupakan data yang penting untuk membuat keputusan. Laporan keuangan yang terjadi manipulasi akuntansi bisa terdapat informasi yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan. Manipulasi akuntansi dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan memperbagus kondisi atau situasi keuangan. Hal ini bisa membuat salah satu informasi keuangan secara material oleh penyaji laporan keuangan. Akibat yang terjadi adalah data yang didapatkan dari laporan keuangan sudah tidak bisa diandalkan sebagai dasar pembuatan keputusan. Oleh karena itu, penelitian harus dijalani untuk bisa mengidentifikasi laporan keuangan yang telah terjadi manipulasi akuntansi. Dengan adanya cara mengidentifikasi manipulasi akuntansi, maka penyajian laporan keuangan bisa menghindari membuat keputusan yang kurang bijak karena adanya manipulasi keuangan. Urgensi penelitian. Manipulasi akuntansi secara berlebihan bisa menimbulkan kecurangan laporan keuangan. Sebagian besar keputusan kepentingan yang diberikan oleh pemangku kepentingan ini didasarkan pada data laporan keuangan yang diambil dari laporan keuangan. Oleh karena itu, keakuratan dan keandalan pada laporan keuangan perusahaan menjadi sangat penting bagi orang-orang ini untuk membuat keputusan tepat. Contoh-contoh kasus yang terjadi manipulasi akuntansi, contohnya PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2005 menyalah-sajikan akun pajak, akun persediaan, dan bantuan pemerintah. Terus pada tahun 2019 PT Garuda Indonesia membesarkan laba padahal perusahaan tersebut sedang mengalami kerugian. Pada tahun 2019 PT Tiga Pilar Sejahtera Food membesarkan akun piutangnya dan penjualan sehingga EBITDA dan EBIT tersebut menjadi overstatement. Oke, accounting manipulation atau manipulasi akuntansi. Manipulasi informasi keuangan adalah penyajian yang terdistorsi salah satu dari posisi keuangan, kinerja, menciptakan kesan yang salah tentang kekuatan keuangan organisasi. Ini dikenal sebagai revenue management, income smoothing, creative accounting practice, aggressive accounting, atau accounting manipulation. Menurut IFRS, manipulasi akuntansi mencakup laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Menurut IAS 8, jika terjadi kesalahan material secara individu atau kolektif yang akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat pengguna atas dasar laporan keuangan, materialitas tergantung pada kombinasi ukuran dan jenis item laporan keuangan yang dihilangkan atau disajikan secara tidak benar. Menurut Basin, pada tahun 2016, accounting manipulation dapat melibatkan tindakan seperti berikut ini. Manipulasi, pemalsuan atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Representasi yang keliru atau penghilangan yang disengaja dari laporan keuangan tentang peristiwa transaksi atau informasi penting lainnya. Penerapan yang disengaja dari prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. Manipulasi akuntansi ini bisa dikaitkan atau kita bisa di determination melalui financial ratio. Bisa kita cari dengan penentuannya pakai earning per share atau EPS, dividend per share DPS, price earning ratio PE ratio, dividend ratio, total share profitability, dividend profitability. Model penelitian terdahulu. Jika saya baca dari artikel financial ratio between fraudulent and non-fraudulent firm evidence from Tehran Stock Exchange, saya mendapatkan variabel dependennya financial fraud, variabel independennya total debt to equity ratio, net profit to revenue ratio, current asset to total asset ratio, receivable to revenue ratio, inventory to total asset ratio, working capital to total asset ratio, revenue to total asset ratio. Jika saya baca dari artikel Frame Characteristic and Accounting Fraud Multivariate Approach, saya mendapat variable dependennya fraud detection, independennya firm size, profitability ratio, operating
efficiency ratio, liquidity ratio, solvency ratio. Jika saya baca dari artikel Detecting Fraudulent Financial Reporting Using Financial Ratio, di sini saya bisa menentukan bahwa variabel dependennya adalah fraud detection, independennya adalah financial effect ratio, profitability ratio, asset composition ratio, liquidity ratio, capital turnover. Hubungan variabel independen dan dependen. Variabel dependen saya adalah accounting manipulation, independen saya adalah earning per share, dividend per share, plus earning ratio, dividend ratio, total share profitability. Earning per share berpengaruh signifikan negatif pada penentuan accounting manipulation. Dividend per share berpengaruh signifikan negatif pada accounting manipulation. Price earning ratio berpengaruh signifikan pada penentuan accounting manipulation. Dividend ratio berpengaruh signifikan negatif pada penentuan accounting manipulation. Total share profitability berpengaruh signifikan negatif pada penentuan accounting manipulation. Dividend profitability ratio berpengaruh dalam penentuan accounting manipulation. Earning per share bersignifikan negatif pada penentuan accounting manipulation dengan alasan hal ini dikarenakan di mana jika tim manajemen tidak mencapai target income yang ditentuin, maka akan dikasih sanksi daripada perusahaan. Hal ini merupakan salah satu motivasi untuk membuat manipulasi akuntansi. Hal ini dikarenakan di mana jika earningnya rendah, maka accounting manipulation, kemungkinan terjadinya accounting manipulation itu akan menjadi tinggi. Terus dividend per share bersignifikan negatif pada penentuan accounting manipulation. Hal ini jika saya baca dari artikel penelitian lainnya, mengatakan bahwa pembagian dividen yang tidak sering bisa membuat kesempatan untuk para tim manajemen untuk menginvestasi proyek yang tidak untung dan memungkinkan para manajer untuk memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jika hal ini terjadi, maka kesempatan untuk terjadinya accounting manipulation-nya akan meningkat. Model dan hipotesis penelitian. Di sini adalah model gambaran penelitian yang saya gambarkan. Terus ini hipotesis yang saya dapatkan. Di sini tidak dari artikel yang saya cari tidak ditentuin atau tidak dicantumkan bahwa variabel independen terhadap dependen itu bersignifikan negatif atau positif. Dari artikel yang saya baca, saya bisa tentuin bahwa earning per share berpengaruh signifikan dalam penentuan accounting manipulation. 2. Dividend per share berpengaruh signifikan dalam penentuan accounting manipulation. 3. Price earning ratio berpengaruh signifikan dalam penentuan accounting manipulation. 4. Dividend ratio berpengaruh signifikan dalam penentuan accounting manipulation. 5. Total share profitability berpengaruh signifikan dalam penentuan accounting manipulation. 6. Dividend profitability berpengaruh signifikan dalam penentuan accounting manipulation. Sekian dari presentasi proyek saya untuk mata kuliah seminar akuntansi. Saya ucapkan terima kasih.